Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lana Fitri dengan NIM 240589198. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desri Nora AN SPD MPD. Nah, langsung saja kepada materi pertama, yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi ini adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara pendidikan dengan masyarakat. Sosiologi ini sendiri berfokus pada bagaimana pendidikan berperan penting dalam masyarakat dan bagaimana nilai, norma, dan budaya diwariskan melalui pendidikan, serta bagaimana pendidikan bisa membawa perubahan sosial. Ada beberapa para ahli yang memaparkan mengenai pengertian sosiologi ini. Yang pertama, menurut Good 1945, sosiologi berpendidikan meneliti interaksi individu dan kelompok dalam konteks pendidikan. Yang kedua, Ottaway 1960, ia berpendapat sosiologi pendidikan mempelajari hubungan lembaga pendidikan dengan kehidupan sosial. Selanjutnya, objek kajian sosiologi. Yang pertama, individu. Bagaimana peserta didik berkembang dalam lingkaran sosial. Yang kedua, lembaga pendidikan. Peran sekolah, pesantren, universitas, dan lembaga lain dalam masyarakat. Selanjutnya, proses sosial, di mana sosialisasi, pembentukan nilai, interaksi antara guru dengan siswa, dan dinamika kelas. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat ini berhubungan dengan pendidikan, struktur sosial, mobilitas, stratifikasi, dan perubahan sosial. Yang ketiga, perkembangan ilmu sosiologi pendidikan. Pada abad ke-19, sosiologi pendidikan dipengaruhi tokoh klasik seperti Durkheim. Pendidikan ini untuk integrasi sosial, dan Karl Marx ia berpendapat pendidikan sebagai alat reproduksi kelas. Selanjutnya, pada abad ke-20 muncul yaitu teori modern seperti fungsionalisme dari Parson, teori konflik dari Bourdieu, Boulez atau Gintis, serta pedagogi kritis dari Paulo Freire. Selanjutnya, konteks Indonesia. Sosiologi pendidikan ini berkembang setelah kemerdekaan. Fokusnya pada pembangunan bangsa, pemerataan pendidikan, dan modernisasi. Poin selanjutnya, perspektif sosiologi pendidikan. Yang pertama, fungsional, yang kedua konflik, yang ketiga interaksionalisme simbolik, yang ketiga yaitu kritis dari Paulo Freire. Materi selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan perkembangan masyarakat. Yang pertama, pendidikan sebagai agen sosialisasi dan pembangunan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meneruskan nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi motor pembangunan karena mampu menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, kreatif, dan siap bersaing. Selanjutnya, yaitu konteks Indonesia. Perkembangan hubungan antara pendidikan dan masyarakat di Indonesia bisa dilihat dalam beberapa fase. Yang pertama, fase kolonial, yaitu pendidikan hanya untuk kalangan tertentu. Kurikulum lebih fokus pada kepentingan kolonial, bukan pembangunan bangsa. Yang kedua, masa reformasi. Masa reformasi ini membawa semangat demokrasi pendidikan. Pemerintah memperluas akses pendidikan, misalnya lewat program wajib belajar 9 tahun, lalu diubah menjadi 12 tahun. Muncul isu-isu baru seperti pemerataan pendidikan, biaya mahal, kualitas, serta kesenjangan kota, desa, atau negeri swasta. Konteks kekinian. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, bukan sekedar hafalan. Guru dan siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai kebutuhan lokal. Materi selanjutnya yaitu teori kekuasaan dan pendidikan. Yang pertama,
konflik teori dari Karl Marx dan Pierre Bourdieu. Mereka berpendapat yang pertama, sekolah dianggap bukan tempat yang netral, melainkan alat untuk mempertahankan kekuasaan kelas atas. Yang kedua, pendidikan seringkali memperkuat ketimpangan sosial, misalnya kurikulum lebih sesuai dengan budaya kelas menengah atau atas, sementara siswa miskin kesulitan mengakses pendidikan sehingga tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Yang kedua, kritikal pedagogi dari Paulo Freire. Dia berpendapat yang pertama, pendidikan seharusnya berfungsi sebagai pembebasan, bukan sekedar menyimpan pengetahuan di kepala siswa. Selanjutnya, guru dan siswa perlu berdialog, bukan hanya satu arah, dan siswa diajak untuk berpikir kritis, menganalisis masalah sosial di sekitarnya. Berikutnya, hubungan pendidikan dan perkembangan masyarakat. Pendidikan dan elit sosial di Indonesia. Pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan elit sosial di Indonesia, di mana pendidikan ini menjadi instrumen mobilitas sosial dan pembentukan elit modern, sekaligus berpotensi menjadi alat penguat ketidaksetaraan ketika dikuasai oligarki atau segelintir pihak. Nah, di sini ada sekolah unggulan dan internasional. Sekolah unggulan dan internasional ini menawarkan kurikulum global serta fasilitas modern, biasanya sangat tinggi sehingga hanya kelas menengah atas yang bisa mengaksesnya. Selanjutnya, pesantren modern. Pesantren modern ini menggabungkan pendidikan agama dan ilmu umum. Banyak diminati kelas menengah muslim yang ingin anaknya memiliki keunggulan religius modern. Dari sini lahirlah elit religius modern yang berperan dalam ranah sosial, politik maupun ekonomi. Selanjutnya, perguruan tinggi negeri atau UI, UGM, dan ITB. Tiga universitas ini sering dianggap elit maker karena alumninya banyak menjadi politik, pemimpin birokrat, maupun profesional top. Proses seleksi yang sangat ketat membuatnya eksklusif. Lulusan ini memiliki prestasi akademik dan sosial yang memperkuat stratifikasi sosial. Pendidikan di Indonesia memiliki dua fungsi ganda. Yang pertama, sebagai sarana mobilitas sosial, di mana bagi sebagian orang. Yang kedua, sebagai alat reproduksi kelas atau mempertahankan privilege bagi yang mampu. Nah, selanjutnya materi multikulturalisme dan stratification. Multikulturalisme dalam pendidikan merupakan sebuah pendekatan yang menekankan penerimaan, pemahaman, dan pengelolaan keragaman budaya yang ada di masyarakat. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan penghargaan terhadap perbedaan. Yang pertama, pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan, yaitu penyebaran nilai dan norma, di mana pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi yang memperkenalkan dan menampilkan nilai-nilai norma serta tradisi kebudayaan kepada generasi muda. Yang kedua, pembinaan identitas. Pembinaan identitas ini membantu individu dalam membentuk identitas diri dengan mengenalkan budaya sendiri. Nah, materi berikutnya ini yaitu Education as Agents of Change Co. Yang pertama, peranan pendidikan sebagai motor perubahan atau pelestarian status. Pendidikan sebagai motor perubahan berarti pendidikan dapat menjadi alat untuk mengubah masyarakat, membuka wawasan, meningkatkan kesadaran kritis, dan mendorong transformasi sosial dan politik. Yang kedua, gerakan mahasiswa di Indonesia pada tahun 1966 dan 1998. Gerakan mahasiswa pada tahun 1966, mahasiswa berperan aktif dan menuntut perubahan politik yang akhirnya berkontribusi pada jatuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Orde Baru. Gerakan mahasiswa ini pada tahun 1998
mahasiswa kembali menjadi agen perubahan yang menuntut reformasi, yang berujung pada bergesernya Presiden Soeharto dan mulainya era reformasi di Indonesia. Selanjutnya, ilustrasi hubungan pendidikan dengan transformasi sosial dan politik. Pendidikan memberikan pengetahuan dan kesadaran kritis yang memungkinkan individu memahami ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Dengan kesadaran tersebut, individu dan kelompok seperti mahasiswa dapat mengorganisasikan diri untuk menuntut perubahan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai alat untuk transformasi sosial dan politik. Yes. Yang pertama, globalisasi mengubah wajah pendidikan. Globalisasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi, batas-batas geografi menjadi semakin kabur. Pendidikan tidak lagi terbatas pada satu negara saja. Yang kedua, mahasiswa perlu memahami isu migrasi mahasiswa. Maksudnya adalah fenomena di mana mahasiswa berpindah dari satu negara ke negara lain untuk melanjutkan pendidikan. Memahami isu itu paling penting karena pendidikan, budaya, dan ekonomi di negara tujuan maupun asal. Tantangan adaptasi. Mahasiswa yang bermigrasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk bahasa budaya, bahasa, sistem pendidikan, dan gaya belajar yang berbeda. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Migrasi mahasiswa juga mempengaruhi kondisi sosial yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi di negara asal dan tujuan. Selanjutnya, peluang pengembangan diri. Migrasi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas jaringan internasional, meningkatkan kompetensi global, dan membuka peluang karir diangkat ke internasional. Selanjutnya, kurikulum internasional. Kurikulum internasional ini adalah kurikulum yang dirancang untuk memenuhi standar global dan relevan di berbagai negara. Kurikulum ini mengintegrasikan berbagai aspek penting agar lulusan siap menghadapi tantangan dunia global. Yang pertama yaitu integrasi perspektif global. Materi pembelajaran mencakup isu-isu global seperti keberlanjutan, hak asasi manusia, dan ekonomi dunia. Selanjutnya, pengusaha bahasa asing. Bahasa internasional seperti bahasa Inggris menjadi bagian penting dalam kurikulum untuk memudahkan komunikasi dan akses informasi. Selanjutnya, pengembangan kompetensi budaya. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang budaya. Materi selanjutnya yaitu pendidikan dan teknologi, edtech dan digitalisasi. Pendidikan abad 21 tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital, AI, dan media sosial. Pendidikan di era abad 21 sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi digital. Teknologi digital menggunakan akses pembelajaran yang lebih luas dan fleksibel seperti pembelajaran daring atau online learning, kelas virtual, dan sumber belajar digital. Yang kedua, kecerdasan buatan AI digunakan untuk personalisasi pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan dan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, media sosial menjadi alat penting untuk kolaborasi, diskusi, dan berbagai informasi antar siswa dan guru serta membangun komunitas belajar dan dinamis dan interaktif. Adapun tantangan edtech dalam konteks Indonesia dan global
Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Di Indonesia masih terdapat kesenjangan akses internet dan perangkat digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, kesiapan guru dan tenaga pendidik. Tidak semua guru memiliki kemampuan dan pelatihan yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran secara efektif. Materi selanjutnya, polisi dan research in education, menunjukkan kontribusi nyata sosiologi pendidikan dalam perumusan kebijakan. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Ilmu ini tidak hanya melihat pendidikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, yang pertama, memahami ketimpangan sosial dalam pendidikan. Salah satunya yaitu kontribusi utama sosiologi pendidikan adalah mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem pendidikan. Ketimpangan ini bisa berupa perbedaan akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang dialami oleh kelompok tertentu berdasarkan kelas sosial, etnis, gender, dan wilayah geografis. Selanjutnya, mengkaji peran institusi pendidikan dalam reformasi sosial. Sosiologi pendidikan juga mengkaji bagaimana institusi pendidikan dapat memproduksi struktur sosial yang ada, baik secara positif maupun negatif. Misalnya, sekolah dapat menjadi alat untuk memperkuat stratifikasi sosial jika akses dan kualitas pendidikan tidak merata. Dengan analisis ini, kebijakan dapat diarahkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Nah, selanjutnya, menyesuaikan kebijakan dengan konteks sosial budaya. Setiap masyarakat memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Sosiologi pendidikan membantu kebijakan untuk memahami karakter ini, sehingga kebijakan yang dibuat tidak bersifat genetik, melainkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang keempat, mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Sosiologi pendidikan menekankan pentingnya partisipasi berbagai pihak termasuk siswa, orang tua, guru, dan komunitas dalam proses pendidikan. Aktif masyarakat cenderung lebih berhasil karena mendapatkan kebijakan dapat memprediksi dan mengelola dampak tersebut agar kebijakan tidak menimbulkan efek negatif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.